Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Kembali kita berjumpa di awal tahun ini di acara Bijak Bicara Pajak bersama saya Tari, penyuluh di KPP Madya Jakarta Pusat, dan Wijaya, penyuluh di KPP Madya Jakarta Pusat. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti acara podcast kita kali ini. Nah, bagaimana Bang Jay sendiri, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya Bu Tari ya. Jadi yang saya biasanya tuh podcast dengan Bapak Alfandi ya, salah satu penyuluh yang lain, pada hari ini saya ditemani oleh ibu kita yang cantik, Ibu Jamie Lestari. Mungkin sebagian penonton atau pemirsa sudah tahu ya, sudah kenal ya dengan Ibu Tari, mungkin sudah pernah berhubungan masalah berhubungan dengan pajak di KPP Madya Jakarta Pusat begitu ya. Jadi kita hari ini membicarakan tentang apa Ibu? Iya, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa di penghujung tahun 2023 pemerintah menerbitkan aturan baru ya terkait tentang peraturan baru tentang PP 58 dan PMK 168 terkait tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau boleh kita summary dari sebelumnya kita KPP Madya Jakarta Pusat juga sudah melaksanakan sosialisasi atas aturan tersebut ya, artinya aturan tersebut sudah disosialisasikan ke wajib pajak di tanggal 23 Januari lalu. Mana tahu Bapak Ibu tidak menghadiri acara itu, padahal kita sudah cukup banyak ngeblas ya, sekitar 2.000-an wajib pajak ya. Jadi kali ini wajib pajak juga wajib rajin-rajin mengecek emailnya ya Bapak Ibu, karena kita mengundang biar paperless juga ya, melalui email ya. Jadi apabila Bapak Ibu tidak menerima email undangan kami, ya bukan salah kami ya. Iya, bukan. Artinya ya kami sudah menghubungi melalui email kepada Bapak Ibu. Jadi mohon dicek emailnya secara berkala gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan email sudah tidak aktif, Bapak Ibu bisa mengajukan update atau perubahan data kami ya, supaya kami tahu kapan harus mengirim atau kemana harus mengirim pemberitahuan terkini tentang perpajakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang tidak mengikuti acara sosialisasi, kalau boleh saya summary ya untuk PMK 168 itu, bahwa PMK 168 itu terdiri dari 9 bab ya, 29 bab dengan 25 pasal. Nah, itu juga mengatur semua tentang bagaimana tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Dan di sini ditekankan hanya wajib pajak orang pribadi ya, dalam negeri. Nah, kemudian artinya dari PP 58 dan PMK 168 ini sendiri itu tidak ada tambahan pembayaran pajak baru. Ya, artinya ya masih sama gitu ya. Artinya tidak perlu khawatir, tidak ada ketentuan baru yang harus wajib pajak ikuti atau terapkan gitu ya di aturan baru ini. Dan kemudian yang kedua adalah tentang skema penghitungan PPh pasal 21-nya. Inilah yang krusialnya ya, terkait tentang TER ya. TER itu sendiri artinya tentang tarif efektif rata-rata. Artinya ini adalah besaran tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah, yang artinya bersifat mandatori, yang wajib pajak ikuti, dari TER ini diharapkan ya, tujuan dari PMK ini adalah untuk memberikan kemudahan sebenarnya, karena kita cukup tahu ya bahwa di lapangan itu ternyata cukup sulit ya untuk dengan penerapan aturan sebelumnya gitu ya. Dengan adanya ini diharapkan kita pemberi kerja dimudahkan gitu, dan juga memberikan kesederhanaan dalam pemotongan PPh pasal 21-nya di setiap masa pajaknya. Nah, yang ketiga adalah bahwa untuk menunjang itu skema penghitungan pasal 21 tadi, DJP juga meluncurkan kalkulator pajak. Nah, wajib pajak
dapat mensimulasikan hitungannya dengan menggunakan kalkulator tersebut. Nah, yang keempat adalah karena adanya aturan baru, jadi pemerintah juga menyesuaikan secara aplikasinya. Nah, gitu kan, menyesuaikan secara aplikasinya. Jadi aplikasinya itu bisa Bapak Ibu lihat ada di DJP online ya, di DJP online, dan nanti juga di podcast ini kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail ya. Terus kemudian aplikasi itu juga wajib digunakan oleh wajib pajak mulai per 1 Januari 2024. Nah, dari sosialisasi kemarin Bapak Ibu, jadi kita sudah merekap nih Bang Jai, apa kira-kira pertanyaan yang top trading lah, 10 besar ke atas gitu ya. Jadi kalau boleh kita sampaikan di podcast acara ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas dengan Bang Wijaya ini. Jadi istilahnya gimana Bang? FAQ atau bahasa Indonesia itu SSD ya. SSD itu apa? Soal yang sering ditanya gitu ya. Ya, apa aja itu Mbak? Nah, salah satunya ini, karena sudah adanya aturan ini, TER ini apakah tetap wajib kita gunakan? Karena kan kita udah taunya udah tengah-tengah bulan nih Bang nih. Apakah TER ini juga kita wajib banget gitu ya diterapkan? Kan juga kalau berdasarkan saya lihat di PP 58 itu ada TER A, TER B, TER C gitu kan. Ada juga tarif efektif bulanan gitu. Apakah ini sudah mulai wajib nih Bang? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya seperti kita ketahui ya, bahwasanya PMK 168 yang merupakan implementasi dari PP 58 ini sudah harus berlaku sejak 1 Januari 2024. Jadi konsekuensinya adalah dalam pelaporan PPh pasal 21 masa Januari, kita sudah harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Jadi dalam peraturan tersebut, kita atau pihak pemotong itu wajib menggunakan penghitungan PPh 21 menggunakan TER Bapak Ibu. Nah, jadi ya harus ya, jadi ini suatu kewajiban Bapak Ibu menggunakan TER karena sudah diundangkan gitu. Jadi misalkan nih Bapak Ibu sudah membuat simulasi masa Januari menggunakan tarif PPh pasal 17 gitu ya. Sayangnya Bapak Ibu untuk saat ini itu dikesampingkan dulu ya, karena mulai 1 Januari ini atau masa Januari ini Bapak Ibu diwajibkan menggunakan TER. Ini sebenarnya untuk lebih ke kemudahan sih, karena kan kalau seperti kita lihat dahulunya tuh kalau menggunakan tarif pasal 17 itu kan agak ribet ya. Misalkan kita harus tahu penghasilan brutonya berapa, kemudian dikurangi biaya jabatan, iuran, dapatlah penghasilan itu, dikurangkan lagi PTKP, disetahunkan lagi, dibagi 12 lagi. Itu sangat rumit gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua orang bisa, dan mungkin pegawai juga males gitu yang ngitung ini bener atau enggak sih PPh pasal 21 ku bener enggak sekian gitu kan. Males ngitungnya gitu. Kalau dengan TER ini itu sangat gampang Bapak Ibu ya. Jadi dengan hanya mengalihkan penghasilan bruto Bapak Ibu per bulan dikalikan tarif TER, dapatlah hasilnya. Itu sangat matematika yang sederhana ya. Jadi kemungkinan salah itu sangat kecil ya, tinggal hanya perkalian sederhana begitu Bu ya. Jadi wajib ya iya, sudah wajib menggunakan TER. Mungkin di awal-awal ini pasti akan ada ya riak-riak kecil gitu ya, kok begini kok begitu, tapi memang niat baik DJP pemerintah ini adalah menyederhanakan dan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian begitu Ibu. Jadi wajib ya Bapak Ibu hukumnya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Bang. Kan tadi sudah saya singgung terkait aplikasinya. Artinya DJP sendiri sudah menyediakan aplikasi baik secara kalkulator, ada penghitungannya ya, secara kalkulator maupun dengan aplikasi yang ada di DJP online. Nah, untuk aplikasinya itu sendiri apakah sudah wajib nih? Atau kita masih tetap pakai ISPT seperti yang sebelumnya? Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya bahwasanya untuk pelaporan 2023 ke bawah itu kita melaporkan atau membuat SPT PPh pasal 21 itu menggunakan suatu aplikasi yang bernama ISPT 21. Ini sudah melalui berbagai evolusi atau berbagai macam versi gitu ya. Sekarang versi berapa gitu ya. Itu kalau dulu kan kita membuatnya di ISPT 21 itu SPT induknya, kemudian bukti potongnya juga dibuat di situ gitu ya. Dan itu berbasis
aplikasi ya, jadi harus diinstal. Jadi harus diinstal di komputer atau laptop Bapak Ibu yang tidak semua orang paham gitu. Mungkin hanya segelintir orang IT lah yang paham menginstalnya itu ya. Jadi kadang-kala wajib pajak itu datang ke KPP untuk Pak tolong Pak atau tolong Bu instalkan PPh 21 saya gitu kan. Nah, itu ya bagi sebagian orang itu merepotkan gitu ya. Belum lagi nanti ada bug-bugnya atau ada kendala-kendalanya. Belum lagi Atau laptopnya nggak support. iya, laptop belum support atau kemudian kadang PTKP-nya nggak sesuai, ini harus disesuaikan dahulu gitu kan. Ada lagi nanti rilis fitur baru ini harus di patch ulang gitu ya. Ini ya tentu saya bagi sebagian wajib pajak ini ya merepotkan gitu ya. Jadi setelah itu, setelah keluaran dari SPT ini nanti ada kayak semacam file ya. File itu yang dilaporkan melalui DJP online ya, file CSP ya. File CSP itu yang dilaporkan di DJP online. Jadi dengan segala kerumitan itu dan mungkin ada aspirasi dari bawah bahwasanya coba tolong dong dibuat mudah cara pelaporannya, maka pemerintah dalam hal ini DJP meluncing suatu aplikasi atau suatu cara atau sistem pelaporan PPh pasal 21 berbasis web yang untuk saat ini dinamakan EBUPOD PPh pasal 21. Ini caranya bagaimana, sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin sudah familiar dengan internet, sudah sering berselancar di internet, tinggal buka situsnya www.pajak.go.id atau masuk ke akun Bapak Ibu ya DJP online. Nah, nanti di situ akan tersedia fitur pelaporan pelaporan PPh pasal 21 berbasis web. Jadi nanti untuk tata caranya nanti insya Allah akan kita jabarkan lebih lanjut di podcast selanjutnya ya. Nanti di situ akan diperinci bagaimana tata cara membuat bukti potong, melaporkannya bagaimana, kemudian kalau datanya banyak juga ada ya. Kalau ternyata pegawainya lebih dari atau ratusan gitu bagaimana, apakah mesti key in atau upload impor, itu nanti akan ada penjelasan di podcast kita selanjutnya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya setelah podcast ini rilis. Demikian Ibu Tari. Oh iya Bang, berarti kan untuk TER tadi kembali ke pertanyaan pertama dulu, kalau TER itu sendiri hitungannya itu apa setiap bulan sampai dengan Desember atau ada tertentu itu? Iya, pertanyaan bagus Ibu Tari ya. Jadi TER ini diberlakukan khusus untuk masa Januari sampai dengan November untuk pegawai tetap. Jadi yang Desember bagaimana? Desember tetap memakai tarif pasal 17 bagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh ya. Jadi karena undang-undang belum diubah, maka setahunnya itu tetap menggunakan tarif pasal 17. Tapi sebenarnya sama saja ya. Ini artinya penghitungan atau jumlah PPh pasal 21 yang Bapak Ibu setorkan atau yang dipotong itu sebenarnya kalau dihitung sama saja menggunakan TER atau menggunakan tarif pasal 17. Ya karena di lapangan mungkin terjadi kekhawatiran tuh Bang Jai. Kalau kita udah pakai Januari November nanti pajaknya sekian. Nah, begitu dengan di Desember ternyata kan lebih besar. Iya. Padahal ini sebenarnya kita tuh udah riset ya bahwa itu nanti tidak menjadi lebih besar. Iya, setelah gitu. Kita simulasikan sebenarnya beban yang Bapak Ibu bayar itu sebenarnya sama baik menggunakan TER maupun pasal 17. Tapi mungkin nanti di masa Desember nanti mungkin Bapak Ibu akan ada sedikit berbeda ya. Bisa jadi kurang bayar atau bisa jadi lebih bayar. Tapi pada intinya beban pajak PPh pasal 21 yang Bapak Ibu bayarkan itu sebenarnya sama. Semoga bisa tercerahkan. Iya, tercerahkan ya. Artinya kalau mungkin kadang saya baca di media sosial ini kayak apa ya? Kayak bombastis gitu. Oh ini tarif TER memberatkan wajib pajak gitu. Sebenarnya tidak Bapak itu hanya clickbait ya. Kalau Bapak Ibu baca beritanya sebenarnya nggak seperti itu. Ya sama saja bebannya. Cuma di masa Desember mungkin agak berbeda gitu dengan tarif Januari sampai Desember, sampai November gitu ya. Apabila Bapak Ibu bekerja penuh di salah satu atau di suatu perusahaan. Demikian Ibu tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lebih ini lagi Bang. Jadi ketika pemberi kerja menemukan penerima penghasilannya itu dia tidak ber-NPWP, itu secara pajaknya tuh bagaimana nih? Apa kita masih tetap ikut aturan lama atau ada
apa isu terbaru lagi nggak dengan case yang seperti ini? Iya, jadi ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan baik by telepon, by WA, atau datang langsung gitu ya. Ini Pak, Bu, kalau aturan yang lama kan kalau tidak punya NPWP dikenakan sanksi kenaikan 20% lebih 20% tinggi. lebih tinggi. Apakah hal ini masih berlaku gitu ya? Ya, itulah kami pada saat itu belum bisa menjawabnya ya. Karena memang tidak di state secara khusus di PMK atau PP Di ini. Per 2-nya, Di Per 2 juga tidak di state secara khusus gitu. Kami kemudian menampung pertanyaan Bapak Ibu untuk kami tanyakan ke Direktorat Peraturan Perpajakan 1 dan Peraturan Perpajakan 2, di mana pihak Dit PP 1 PP 2 menyatakan bahwasanya untuk pembuatan bukti potong masa Januari walaupun dia tidak mempunyai NPWP atau belum punya NPWP itu bisa menggunakan NIK. Jadi bisa menggunakan NIK dan tidak dikenakan sanksi kenaikan 20% lebih tinggi. Tapi nanti ini masih disclaimer ya, artinya nanti pihak DJP akan mengeluarkan semacam pemberitahuan atau press release yang isinya memberitahukan hal tersebut. Jadi baiknya kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat press release tersebut akan segera disebarluaskan oleh pihak DJP. Berarti wajib pajak wajib banget memonitor dan memfollow akun Instagram kami. Iya. Nah, mengeceklah berita-berita tadi apakah sudah apakah akan ada siaran pers dari DJP terkait ini gitu ya. Iya, atau Bapak Ibu juga misalkan nggak sempat gitu bisa telepon langsung aja kemari, Pak, udah ada update-nya belum gitu. Ya kami bisa WA ya. Biasanya kita WA juga nih. bisa, WA juga lebih praktis gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bang, kalau misalnya NIK-nya tadi setelah kita ternyata dia nggak ber-NPWP, terus kan harus menggunakan NIK nih. Nah, ternyata NIK-nya itu nggak valid nih begitu kita coba input di ini juga Ibu Pot. Nah, itu ini juga jadi masalah ya. Sudah tidak punya NPWP, punya NIK. Ternyata NIK-nya tidak valid gitu. Gimana gitu kan. Ini jadi ya terkait NIK yang tidak valid ini sebenarnya nih kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan amanat PMK 112 ya tentang pemadanan dan NPWP, harusnya NIK Bapak Ibu sudah valid gitu ya. Tapi kalaupun belum, ya disarankan kepada Bapak Ibu untuk segera memadankan atau memutakhirkan data NIK dari data DJP dengan Dukcapil sehingga padan gitu. Kalau sudah padan, Bapak Ibu disarankan juga apabila telah memenuhi syarat subjektif untuk mengaktifkan sebagai NPWP gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk NIK yang belum aktif ini tadi saran saya pertama aktifkan. Kalau tidak bisa juga atau mungkin ya atau ada masalah pribadi gitu ya, artinya mungkin udahlah nggak usah divalidkan dulu gitu. Artinya nanti yang menerima konsekuensi adalah pihak perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan pemberi penghasilan Bapak Ibu tidak bisa membuat bukti potong. Nah, kalau tidak bisa membuat bukti potong, maka akan ada konsekuensi lebih lanjut berupa sanksi. Jadi jadi disarankan ya kepada pemberi kerja dan penerima penghasilan ini kalau bisa ya saling bekerja sama lah gitu ya, saling bekerja sama ya. Bapak Ibu sebagai penerima penghasilan divalidkan atau membuat NIK Bapak Ibu menjadi valid sehingga perusahaan bisa membuatkan bukti potong bagi Bapak Ibu sekalian. Iya, karena kita dengar-dengar juga nih Bang, kalau misalnya pemadanan itu batasnya sampai dengan 30 Juni 2024 ya. Iya. Karena per 1 Juli 2024 DJP itu akan merilis implementasi baru gitu ya. Terkait dengan yang mungkin yang sudah familiar, yang kita dengar-dengar itu Cortex. Cortex ya, Cortex system. Nanti NPWP akan berubah menjadi harus 16 digit. 16 digit. Lebih ke situ ya. Iya, ini sebenarnya menuju ke sana. Jadi per Juli nanti kita akan ada suatu aplikasi super gitu ya, yang merangkum semuanya. Nanti data histori Bapak Ibu itu akan terangkum di situ. Jadi ini adalah salah satu jalan menuju ke sana gitu, dengan memadankan dengan PWP, dengan membuat PPh pasal 21 menjadi simple gitu. Jadi sebenarnya ini semua menuju ke sana gitu. Jadi berarti secara garis besar kita sudah
Ibu Pot 21 itu kan sudah by website ya, web based ya, web based. Nah, terkait web based ini Bang, nah itu banyak sekali juga pertanyaan terkait tentang admin usernya. Nah, secara kan pasal 21 itu hal yang sangat sensitif dan bersifat konfidensial. Nah, itu bagaimana tuh? Apakah sudah ada update ke kita dari DJP terkait ini sampai dengan hari ini loh, sampai dengan kita podcast hari ini? Iya, jadi podcast hari ini kita ambil pertanggal 1 Februari 2024 ya. Ini pas hari gajian ya, jadi hari cerah gitu ya. Hari cerah bagi Hari kami. cerah bagi kami. Bagi Pegawai. sebagian besar orang gitu ya. Jadi memang pelaporan PPh pasal 21 ini berbasis web yang ditumpangkan pada situs DJP online Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai login bisa masuk ke dalam DJP online, untuk saat sekarang ini Bapak Ibu bisa login ke segala fitur pajak yang ditanamkan di situs tersebut. Artinya user eBupot Unifikasi untuk saat ini juga bisa mengakses eBupot 21. Iya. Jadi kan ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi gitu ya, iya, jadi timbul dilema baru atau dilema gitu ya. Karena kan pasal 21 ini kan berkaitan dengan penghasilan. Sementara kita tahu penghasilan ini kan sensitif gitu ya. Si A sama si B datang jam 8 pulang jam 5, tiba-tiba gajinya berbeda. Ya kan? Kalau ketahuan A sama B kan bisa timbul iri hati ya gitu kan. Padahal kan memang bisa jadi si A ini pekerjaannya lebih baik gitu kan. Atau memang dia istilahnya ya kerja bagus lah gitu, jadi layak dinilai oleh atasan untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Jadi kan? Walaupun kita sangat dekat, belum tentu kita sering tahu ya gaji kita masing-masing. Iya. Kalau di swasta. Kalau di swasta ini kayaknya suatu isu yang sensitif ya, suatu isu itu masalah gaji gitu ya. Jadi ya terkait ini pihak DJP sudah menampung aspirasi kawan pajak Bapak Ibu semua. Dan infonya adalah dalam waktu dekat ini akan ada rilis fitur yang role user ya? Yang artinya admin khusus untuk PPh 21 ini akan disediakan password khusus gitulah jadinya. Jadi admin eBupot Unifikasi tidak akan bisa melihat data di eBupot pasal 21. Iya. Jadi itu info yang terupdate banget ya. Iya, untuk semoga saat ini kita gitu. Sih harapannya semoga sebelum batas waktu pelaporan ya, sudah muncul lah aplikasi itu. Makanya jangan lupa lagi-lagi kita wajib tengok-tengok ya dengan aplikasi itu atau apa intip-intip. Iya, boleh diintip-intip IG kita juga atau WA juga boleh gitu ya. Jadi ya itu tadi diusahakan sebelum tanggal 20 Februari sudah launching atau sudah teratasi lah masalah perekam khusus PPh 21. Tapi lagi-lagi ini disclaimer ya, kami hanya menginfokan yang sudah kami dengar. Nah, ini bukan suatu kepastian, apabila ternyata nanti lewat waktu mungkin nanti ada semacam relaksasi atau gimana, tapi kami juga tidak belum berani mengatakan seperti itu. Tapi untuk saat sekarang inilah masih bisa melihat segala hal di DJP online bagi yang bisa mempunyai login DJP online. Demikian Ibu Tari. Baik Bang Jai, kira-kira kita cukupkan aja ya pertanyaan ini ya. Kalau ada yang lebih lanjut lagi bisa by WA ya. Boleh, jadi kami bisa jadi Bapak Ibu kita ini udah mencoba ya secara sistem tadi, kok terdapat error gitu kan. Iya, Bapak Ibu juga ya diperkenankan untuk mencoba-coba dulu fitur PPh pasal 21 berbasis web tadi. Coba-coba dulu gimana sih cara impor bukti potongnya. Kalau ingin membuat bukti potong banyak itu sudah tersedia, fitur ininya sudah tersedia, Excelnya gitu sudah tersedia, bisa Bapak Ibu coba. Petunjuknya juga ada. Kemungkinan dalam waktu dekat kami juga akan membuat podcast tentang tata cara pelaporan PPh 21 dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 berbasis web tersebut dalam podcast selanjutnya ya, yang akan dibawakan oleh penyuluh pajak juga pada KPP Madya Jakarta Pusat. Jadi di acara bincang-bincang ini kalau kita boleh summary ya dari atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bahwa TER itu wajib diterapkan
setiap masa pajak Januari sampai dengan November per 1 Januari 2024. Nah, kemudian juga wajib menggunakan Ibu Pot 21. Nah, untuk role admin khususnya itu akan ada info lebih lanjut. Nah, untuk yang penerapan 20% lebih tinggi juga menunggu info lebih lanjut. Selama ini kita sarankan sih ya dibuatkan sesuai dengan yang ada di Ibu Potnya saja. Demikian summary podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.